Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @korean666. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Si Bocah Penunggu Rumah Tua. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita ini berasal dari kakak aku, bukan kakak kandung, kakak ketemu gede. Berlatar di tahun 2010, tepatnya di bulan November, dan bertempat di desa yang diberi nama Tanah Merah. Bukan nama asli, hanya saran jangan dibaca sendiri di tempat gelap kalau merasa takut dan pusing. Silakan ambil air wudhu bagi yang muslim dan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Lihat kembali seperti kalian yang mungkin saja ada anak kecil yang tersenyum nanar menatap kalian malam itu. Pero, kakakku dan suaminya Tomo baru saja mengemas barang-barang yang akan dipindahkan di rumah baru mereka. Rumahnya tidak jauh dari rumah bapak dan ibu Pero, hanya berjarak 10 km saja dari rumah orang tuanya. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah barunya. Ya, mereka hanya berdua karena memang beberapa barang besar sudah dipindahkan terlebih dahulu. Mas, rumahnya bagus ya, murah pula tahunannya, kata Pero sumringah. Alhamdulillah dek, rezeki anak Kiki, jawab Tomo tersenyum sembari mengelus-ngelus perut Pero yang membesar. Tomo maupun membereskan beberapa barang yang masih berantakan dan Pero membereskan pakaian di lemari. Belum terjadi apa-apa, semua berjalan lancar. Waktu berjalan jam menunjukkan pukul 11 malam dan mereka sudah tertidur. Bisa jadi karena lelah. Tiba-tiba saja Pero tersentak karena ada sesuatu yang jatuh di kakinya. Saat Pero melihat ternyata hanya serpihan kayu. Pero melanjutkan tidurnya yang sempat terganggu. Tidak berapa lama, ada sesuatu yang sedang mengelus perut Pero. Pero sadar akan hal itu. Namun ia hanya berpikir bahwa itu adalah Tomo. Jadi Pero membiarkan hal itu hingga ia terlelap dalam kenyamanan. Setiap malam dan hampir seminggu hal itu terjadi dengan jam yang sama. Hingga Pero iseng bertanya kepada Tomo, Mas, kok dari kita pindah Mas tiap malam melus perut aku terus, kenapa? Tapi aku seneng sih, tanya Pero di pagi hari saat sarapan. Maksudnya apa dek? Tanya Tomo balik. Kok maksudnya gimana sih? Ya kan Mas tiap malam melus perut aku toh, saut Pero tersenyum. Enggak ah, nih kau kamu dek, jawab Tomo. Kok gimana sih? Jelas-jelas iya, jawab Pero yang sakit hati. Ya Allah, sudahlah, mungkin dirimu stres dek. Ya udah, nanti malam Mas elus terus perutnya ya, kata Tomo meredam Pero yang sedikit jutek. Pero hanya menanggapinya dengan senyum kecut. Tomo tidak mau berdebat dan memutuskan untuk segera pergi bekerja. Selang beberapa jam kemudian, Pero duduk menikmati pagi di teras rumahnya dengan segelas teh hangat. Terdengar suara cekikikan anak kecil yang menemani paginya. Tawa anak kecil terdengar keras dan cukup dekat. Pero hanya diam saja. Dia hanya berpikir itu hanya anak tetangga yang sedang bermain. Dia tidak berpikir macam-macam. Malah ia berhayal akan selucu apa anaknya. Pasti akan selucu mereka ya nak, ucap Pero sambil mengelus perutnya. Selaras dengan suara tawa itu, mendadak terdengar suara menjerit seperti meronta kesakitan. Mendengar suara itu, Pero langsung beranjak dari tempat duduknya dan berjalan pelan menahan badannya menuju ke depan. Namun saat Pero melihat ke depan, tidak terlihat siapapun. Bahkan orang lewat pun tidak ada, hanya angin yang berhembus. Setelah itu Pero masih mencoba skeptis saat itu hingga matanya terpaku pada satu anak kecil
yang berada di depan rumah dan tersenyum ramah menatap Pero. Melihat itu, Pero mendekati anak itu dan bertanya, "Cari siapa, Dek? Kau sendirian?" tanya Pero. Anak kecil itu hanya mengangguk dan masih tersenyum. Dia anak perempuan. "Namanya siapa?" tanya Pero lagi. "Ayu," jawab anak kecil itu masih tetap tersenyum kepada Pero. "Rumahnya di mana?" tanya Pero. Anak kecil yang bernama Ayu itu hanya diam dan menuju ke arah barat, tepatnya ke arah belakang rumah Pero. Pero menyuruh anak tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya dan berniat membuatkan segelas susu pulkri untuk anak tersebut. Saat Pero sedang membuatkan susu, terdengar suara seorang perempuan. Lebih tepatnya, ibu-ibu yang memanggil-manggil nama Ayu. Batin Pero, "Oh, mungkin itu anaknya." Pero langsung keluar tanpa menyelesaikan minumannya. Saat Pero berjalan keluar rumah, Pero tidak mendapati Ayu berada di dalam rumah. Pero masih tetap berjalan keluar dan melihat-lihat kemana Ayu pergi. Juga mencari sumber suara yang didengarnya tadi. Benar sekali, ada seorang ibu-ibu berambut panjang dan berpakaian ala ibu-ibu seperti warna biasanya. Saat pagi menjelang siang, "Bu," sapa Pero berteriak. Ibu-ibu itu menoleh kepada Pero dan mulai mendekat. Cari Ayu ya, Bu?" tanya Pero. "Iya." "Ada nampak anaknya gak ya?" tanya ibu tersebut dengan wajah yang terlihat cemas yang amat sangat, hingga menggambarkan raut wajah sedih. Pero saat itu mendadak merasa aneh dengan ekspresi wajah tersebut. Ia berpikir, mungkinkah akan sesedih dan secemas itu wajahnya ketika anaknya sedang keluar dan bermain di luar rumah. "Ada, Bu, tadi anaknya di rumahku, tapi sekarang entah kemana. Mungkin ketemu temannya dan langsung terus pergi main," ucap Pero tanpa babi bu. Ibu-ibu tersebut langsung pergi tanpa basa-basi sama sekali. Terima kasih atau salam pun tidak. Pero hanya diam menatap ibu tersebut sampai akhirnya menjauh dari rumah Pero. Orang gila, gak ada tata keramanya apa? Iya, begini penduduk desa ini. Gimana Indonesia mau rukun sama tetangga saja? Kelakuannya begitu, gumam Pero yang sedari tadi menahan umpatannya agar tidak terdengar oleh ibu tersebut, dan lalu menutup pintu rumahnya. Pero pun kembali ke aktivitasnya sehari-hari. Setelah membereskan bagian rumah yang kotor, Pero mulai duduk bersandar dan menjulurkan kakinya atas pelajaran yang mulai merajut benang perlahan-lahan. Tangannya bergelut dengan benang dan jarum rajut, sedang matanya menatap layar televisi. Beberapa jam kemudian, suara azan duhur terdengar merdu di sebuah penjuru desa. Pero segera bergegas untuk mengambil air wudhu dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim yang taat. Pero yang sudah selesai mengambil air wudhu segera melaksanakan salat. Di pertengahan salat, tepatnya rakaat ketiga, Pero mendengar sesuatu yang mengganggu konsentrasinya. Suara anak kecil yang kembali tertawa. Tapi kali ini suara itu berasal dari dapur, tidak jauh dari tempat Pero sholat. Suara itu tertawa dan terkadang terdengar langkah kaki berlari. Lalu Pero yang merasa terganggu dengan hal itu mengumpat di dalam hatinya. Meskipun ia sedang sholat, "Ini bocah siapa? Masuk ke kolon nuwun," umpat Pero sembari melepas mukenanya. Setelah sholat, tanpa doa terlebih dahulu, Pero langsung beranjak dan melihat siapa sebenarnya yang masuk ke dalam rumahnya. Saat dilihat, Pero tidak menemukan siapapun. "Kok gak ada bocah? Anaknya siapa sih sebenarnya? Kok sopan banget," gumam Pero. Ia merasa bahwa dirinya sedang dikerjai oleh anak kecil.
Pero mengunci semua pintu dan masuk ke dalam kamar, lalu mencoba untuk tidur. Saat setelah Pero terlelap, ia kembali terganggu dengan suara berisik. Suara itu adalah suara ibu-ibu yang lagi-lagi menyebut nama Ayu. "Itu siapa toh?" umpat Pero yang telinganya merasa terganggu. Tidak lama pintu rumah diketuk oleh seseorang yang entah siapa. Pero kembali mengumpat karena merasa mengganggu tidur siangnya. Dengan wajah kesal, Pero pun berjalan dari tempat tidurnya dan membukakan pintu rumahnya. "Siapa ya?" tanya Pero kepada seorang bapak-bapak menggunakan peci hitam. "Oh, aku RT di sini, Mbak. Berhubung Mbaknya baru pindah, harus didata, Mbak," terang bapak tersebut membicarakan berlangsung seperti selayaknya seorang RT di desa meminta data keluarga Pero agar bisa lebih aman berada di tempat tersebut. Sampai pada basa-basi yang membuat Pero sedikit bingung dan berpikir keras. "Oh iya, Mbak, tadi ada lihat perempuan yang manggil nama Ayu enggak?" tanya Pak RT tersebut. "Oh iya, Pak, tadi ada 2 kali lewat rumah ini." "Memangnya kenapa, Pak?" tanya Pero balik. "Gak disuruh masuk ke rumah kan, Mbak?" kata Pak RT. Seolah ada yang disampaikan lagi. Pero hanya menggelengkan kepala, mengatakan jawaban tidak. "Olah, syukur ya. Hati-hati saja, Mbak. Kalau dia lewat lagi, jangan dipanggil, apalagi disuruh masuk. Orangnya sinting. Kalau peribahasa mengungkapkan bahwa orang tersebut gila," terang Pak RT, membuat Pero bergidik kaget. "Terus Ayu itu siapa, Pak?" tanya Pero menyelidik. "Oh, itu anaknya. Yang penting hati-hati, apalagi Mbak masih mengandung. Dijaga ya, aku mau keliling dulu," kata Pak RT itu sembari beranjak dari kursi lalu pamit. Pero merasa tidak puas dengan penjelasan pasti. Tapi apa dikata orangnya harus bertugas. Mungkin lain waktu Pero bisa bertanya. Pero kembali mencoba untuk tidur. Meskipun terkadang suara ibu-ibu yang memanggil nama Ayu tadi sering mengganggu. Sore berganti malam. Tomo sudah pulang sedari 4 jam yang lalu. Obrolan romantis dari sore menghiasi bahtera rumah tangga mereka. Hingga adzan demi azan berkumandang, mereka tidak lupa untuk sholat berjamaah bersama. Pero kembali mendengar suara anak kecil itu pada rakaat ketiga. Tomo pun demikian. Ia sadar bahwa sebenarnya ada yang tidak nyata sudah berada di rumahnya. Namun Tomo pandai membuat Pero tetap tenang dan membuat Pero tidak berpikir aneh. Sebenarnya hal itu dirasakan Tomo selama ia tinggal di rumah ini. Namun Pero baru merasakan siang tadi kalau bersiasat untuk kembali mengingat ucapan Pero pagi tadi tentang yang sering dielus olehnya. Maka malam itu sejak 10:30 Pero sudah tertidur lelap dan Tomo sengaja untuk tidak tidur dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Benar saja, saat mata Tomo sedikit dipejamkan, sama-sama terlihat anak kecil yang masuk ke dalam kamar dan mendekati Pero. Lantas mengelus kembali perut Pero. Sosok menyerupai anak perempuan dengan tangan mungilnya seolah sedang menantikan kehadiran anaknya sendiri lahir. Tomo tidak melakukan apa-apa. Ia hanya mengintip dari sela-sela pising dan matanya. Lama sekali anak tersebut berdiri dan mengelus perut Pero. Tomo yang geram dan terganggu mencoba untuk ikut mengelus perut Pero yang serupa mengelabui anak kecil. Tomo pura-pura tidur. Hal yang tidak menyenangkan malah justru terjadi. Saat Tomo menyentuh perut Pero, samar-samar terlihat anak perempuan itu memasang raut wajah yang marah, seakan tidak terima. Tanpa babi bu lagi, Tomo bangun
dan melototi anak perempuan itu. "Kamu jangan ganggu anakku," kata Tomo dalam hatinya dengan mata melotot ke arah anak kecil tersebut. "Ini adikku," balas anak kecil itu, membalas melotot kepada Tomo dan lebih gahar daripada Tomo. Melihat perubahan wajah anak itu, Tomo sedikit beringsut mundur. Malam berlalu. Setelah anak kecil tersebut membantah ucapan Tomo dan langsung menghilang. Hari ini Tomo sengaja untuk tidak pergi bekerja. Ada yang harus ia ketahui, siapa perempuan kecil itu. "Dek, main ke tempat ibu hari ini yuk," ajak Tomo. "Oh, ayo mas, aku kangen sama ibu," jawab Pero sambil tersenyum. Tidak lama setelah sarapan, Pero membereskan beberapa pakaian. Untuk 2 hari, ya, mereka pasti akan menginap, dan itu tujuan Tomo. Saat memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas, Pero melihat anak kecil yang sedang berdiri, memperhatikan dia, dan benar saja. Pero melihat Ayu berdiri di luar rumah, tepatnya di depan jendela kamar. Ayu, kenapa di sana, Dek? Masuk sini," kata Pero berbasa-basi menyapa Ayu. Namun Ayu hanya berdiri, lantas berlari pergi. "Dasar anak kecil," gumam Pero. "Ngomong sama siapa, Dek?" tanya Tomo. "Itu loh mas, si Ayu, anak tetangga sebelah. Dia sering kesini, tapi sayangnya ibunya agak gila," terang Pero masih dalam keadaan berkemas. Tomo hanya diam saja, tidak berkomentar apapun. Mereka pun pergi dari rumah, tidak lupa pula mengunci pintu sebelum meninggalkan rumah. Tak sampai setengah jam, Pero dan Tomo sampai di rumah ibunya, tepatnya di rumah mertuanya. Seperti mana biasanya seorang anak yang datang ke rumah ibunya dan seorang menantu yang datang ke rumah mertuanya, berbincang-bincang seadanya, dan tidak lupa pula. Maka selepas melaksanakan salat zuhur berjamaah, Tomo pamit untuk pergi ke rumah temannya. Singkat cerita, Tomo sampai di rumah temannya yang bernama Riko. Pembicaraan sudah dimulai dan minuman penghangat tubuh pun sudah melengkapi obrolan mereka. "Gini kok, kayaknya kontrakanku agak gak beres," ujar Tomo. "Gak beres gimana, Tom?" tanya Riko menyelidik. "Ada anak kecil," jawab Tomo. "Terus kamu takut sama anak kecil? Cemen banget kamu," kata Riko. "Bukan itu masalahnya," kata Tomo dengan raut wajah khawatir. "Anak ini kayaknya ngincer anakku," lanjut Tomo. "Beneran?" kata Riko memastikan ucapan Tomo. "Iya, soalnya pas aku tegur malah dia ngelawan, bilang kalau itu adiknya," terang Tomo pucat. "Ya udah, nanti malam kita ke sana," jawab Riko. "Santai," ucap Riko sambil menyeruput kopinya. Tomo dan Riko sepakat mereka akan melihat rumah itu nanti malam, hingga obrolan tidak penting menemani hari mereka. Sampai Tomo pulang malam harinya, Tomo sengaja pamit dari rumah mertuanya untuk pulang ke rumah karena ada sesuatu yang tertinggal. Ya, itu alibinya. Selepas sholat Isya, Tomo menjemput Riko dan langsung tancap gas ke rumah Tomo. Selama perjalanan tidak ada gangguan apapun karena masih terbilang sore pada saat itu, belum terlalu malam. Demit pun enggan untuk menampakkan dirinya. Kalaupun ada jumlahnya, mungkin hanya iseng dengan orang yang penakut. Begitu kata Tomo dan Riko jika berucap. Singkat cerita, sampailah Tomo dan Riko di rumah Tomo. Hawa dingin sudah menyelimuti suasana desa. Malam itu gelap dan pekat. Embun yang serupa dengan asap tebal terlihat mengepul di kejauhan. Belum terlihat ada tanda-tandanya sosok menyeramkan. Saat itu, Tomo dan Riko langsung masuk ke dalam rumah dan membuat segelas kopi
untuk mereka, sembari menunggu kedatangan hal yang aneh. Dan Tomo beserta Riko pun menyeduh kopi sambil menonton TV. Jam menunjukkan pukul 9:30 malam. Disitulah hal aneh terjadi. Sama-sama terdengar suara anak kecil yang memanggil-manggil nama D. Karena suara TV yang cukup keras, Tomo dan Riko hanya berpikir itu adalah orang sebelah. Tetapi semakin lama suara itu semakin kencang hingga cukup mengganggu acara TV yang masih seru. Riko yang geram dengan suara itu berdiri dan mencari sumber suara. Riko sudah berkeliling, ternyata tidak menemukan siapapun. Saat Riko kembali ke ruang TV, matanya terpaku oleh sosok anak kecil berambut panjang dan menggunakan baju berwarna merah. "Hah, anak kecil ini?" Tersenyum ramah, namun wajahnya pucat dan jelas itu bukan manusia. Tentunya Tomo tidak menyadari hal itu karena sebenarnya perempuan kecil itu berada tepat di samping Tomo. "Anak kecil, siapa namanya? Pulang ya," sapa Riko kepada anak kecil tersebut. Mendengar hal itu, Tomo pun langsung meloncat kaget, separuh takut. "Cup, kowe ngopo?" ucap Tomo yang terkejut. "Itu anaknya," kata Riko dengan santai dan menunjuk ke tempat di mana Tomo duduk sebelumnya. Tomo spontan memukul kepala Riko. "Pakek, aku yang gak nampak," kata Tomo yang cemas. "Brengsek, mukulin kepala aku. Aku suruh bocah ini ambil anakmu ini. Mau kamu?" saut Riko. Tomo ikut berat. "Oh, ya sudah, terserah mau diapakan anak ini. Yang penting dia pergi," jawab Tomo. "Anak cantik, pulang yuk, udah malam," ucap Riko. Anak perempuan itu masih terdiam dan tersenyum ramah menatap Riko. "Wih, kok ngeri ya, malah cuma senyum, Cok," kata Riko sedikit takut. Saat itu, "Apa maumu?" tanya Riko pada anak kecil tersenyum itu. Nahas, hanya tatapan senyum dingin dari anak perempuan itu yang menjadi jawaban dari pertanyaan berikutnya. Tentang apa maksud dari senyum itu, Riko bingung. Dengan keadaan malam itu, harus bagaimana dia bisa berinteraksi dengan anak kecil itu. "Apa maumu?" "Aku tanya Riko lagi. "Aku cuma minta adikku," jawab anak kecil itu. "Dah bisa, itu bukan adikmu, pulang sana," ujar Riko membentak. Anak kecil itu semula wajah anak kecil yang mekar dengan senyum dingin kini berubah menjadi wajah yang seolah kejam dan marah. Wajahnya berubah seolah bukan lagi dirinya. Anak kecil itu kini menatap berikut dengan tatapan penuh amarah. Benar, mendadak angin kencang yang entah datang dari mana berhembus. Wajah Riko melihat hal itu. Tomo hanya bingung. "Jok, gimana ini? Aku nggak bisa lihat," ucap Tomo yang sedari tadi bingung. "Yakin kamu mau lihat?" tanya Riko meyakinkan Tomo. "Yakinlah, ini tentang anakku," jawab Tomo. "Ya sudah," kata Riko. Toh entah ajian apa yang disebut Riko. Tomo kini bisa melihat anak kecil itu. Ia tidak takut, bahkan terkejut pun tidak. Hanya amarah yang ada di dalam pikiran Tomo. Saat itu ditambah melihat wajah lucu yang sangat menyebalkan dari anak kecil itu. "Jadi kamu yang mengganggu istriku tadi pagi?" tanya Tomo dengan nada emosi. "Dia bawa adikku, aku harus ambil adikku," jawab anak kecil tersebut dengan nada emosi pula. "Gila apa adikmu? Demit gila," maki Tomo. Anak kecil itu hanya menatap marah Tomo dan Riko. Tidak ada yang bisa dilakukan. Lebih tepatnya mereka bingung apa yang harus dilakukan. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara tangis
dari anak itu. Malah nangis, saut Riko. Mendengar suara anak kecil tersebut, Riko pun komat-kamit membaca beberapa mantra yang entah apa yang ia sebut. Selaras dengan itu, anak kecil tersebut pergi menghilang secara perlahan. Tomo dan Riko kebingungan apa yang harus dilakukan. Justru melarikan yang cemas akan terjadi itu dengan Pero, bukan malah anaknya. Aku malah takut anak kecil itu nyerang Pero, kata Riko. Kok bisa gitu? Katanya anakku, jawab Tomo bingung. Gini, anak kecil itu kan menganggap anakmu sebagai anaknya. Nah, sekarang adiknya itu ada di dalam perut istrimu. Apa yang enggak istrimu yang bahaya ya? Keduanya juga bahaya, tapi aku lebih ngeri. Ini kena Pero, terang Riko. Tomo hanya terdiam sedih dan cemas. Memikirkan hal itu, Tomo dan Riko akhirnya pulang dengan hasil yang tidak memuaskan, bahkan tidak membuahkan hasil. Riko hanya menyarankan masalah ini dibantu oleh yang lebih pintar, seperti orang yang memang lebih tua ilmunya. Tapi siapa? Riko bukanlah sejenis paranormal yang hebat dalam hal seperti itu. Ia hanya seorang yang diberi anugerah dari kecil, bisa melihat makhluk halus. Ia hanya bisa berinteraksi dan bernegosiasi, bukan untuk menyembuhkan atau mengusir. Kelebihannya hanya itu, serta membuka mata batin orang lain. Sedangkan Tomo, ia hanya orang yang tidak kenal takut dengan hal semacam itu. Perihal melihat demit, itu hanya kebetulan atau ketidaksengajaan. Kalaupun bertemu hanya diabaikan jika tidak mengganggu. 2 hari berlalu, Tomo terpaksa menceritakan hal yang telah terjadi pada Pero. Walau bagaimanapun, ia juga berhak tahu. Pero hanya bertanya, anak kecil siapa? Tomo hanya menjawab, ya anak kecil demit. Pero terdiam juga cemas dengan kandungannya. Takut terjadi apa-apa. Akhirnya, dengan terpaksa Pero harus tinggal terlebih dahulu di rumah ibunya untuk sementara, sampai anak kecil itu bisa pergi, entah kapan, lamanya, atau maupun tidak tahu, bahwa pun sebenarnya tidak enak hati tinggal bersama mertua. Tapi apa harus dikata, ini juga menyangkut cucunya. Sore itu sepulangnya kerja, Tomo yang sedang membuat kopi tiba-tiba dipanggil oleh mertuanya. Bapak punya kenalan, coba nanti malam kamu ke sana. Siapa tahu orangnya bisa bantu, kata bapak mertuanya. Orang mana Pak? Tanya Tomo. Orang Batu Lapan, jawab bapak mertuanya. Hah, siapa namanya Pak? Tanya Tomo. Namanya Pak Yo. Ingat dong ya dengan orang ini. Kamu tanya saja dengan orang sana, pasti tahu itu. Bapak gak bisa ngenter karena mesin pabrik rusak, terang bapak mertuanya. Tomo pun mengiyakan ucapan mertuanya dan kembali menikmati kopinya di sore hari dengan istri tercintanya. Malam hari setelah itu, tepatnya setelah salat Isya, Tomo pergi menuju ke desa Batu Lapan untuk menemui orang yang bernama Pak Yo. Selama perjalanan, ternyata di luar dugaan Tomo, beberapa lelembut muncul melintas di tengah jalan. Bahkan ada yang mengikuti. Beruntunglah Tomo bukan orang penakut. Hal semacam itu dianggapnya sebagai angin lewat, tapi tidak dengan apa yang ia temui tepat di Gapura, desa Batu Lapan. Sosok hitam tinggi besar mengejutkan jalannya. Gila, demitnya gede sekali Cuk, umpat Tomo. Tak lama setelah melintasi Gapura tersebut dan bertanya kepada warga sekitar, dan dengan gampang ia menemukan rumah Pak Yo. Di sana ternyata banyak kendaraan parkir. Orang sakti ini rame yang berobat, gumam Tomo sambil turun dari motor.
Dengan sopan Tomo mengetuk pintu rumah Pak Yo dan mengucapkan salam. Dan syukurlah Pak Yo berada di rumah. Yang membuat Tomo tercengang adalah ia tidak menemukan satu orang yang berobat, melainkan hanya gerombolan anak-anak muda yang berada di sana. Ini padepokan Lagam Jowo, bukan tempat berobat, nak, kata Pak Yo dengan senyum ramah. Ia sadar bahwa ternyata anak-anak muda di sana semacam menimba ilmu batin di padepokan ini. Tomo hanya mengangguk dan tersenyum. Namanya siapa? Sini duduk, tanya Pak Yo dan mempersilahkan Tomo untuk duduk. Bawa mau Pak, kata Tomo sembari duduk bersila di sebelah Pak Yo dan dikelilingi oleh anak-anak muda yang juga berada di sana. Malam itu Tomo menceritakan semuanya yang terjadi di rumah kontrakannya. Pak Yo yang mendengar hal itu hanya mengangguk, seolah paham dengan ucapan Tomo. Anak dan istrimu gak bakal celaka, cuma rumahmu yang memang bermasalah, ujar Pak Yo tenang, sembari menyesap rokoknya. Terus aku harus gimana, Pak? Masa aku gak bisa tidur di rumah sama istriku? Jawab Tomo menahan sesak. Ya sudah, besok antarkan aku ke rumahmu. Kita lihat kayak apa bocahnya, terang Pak Yo menenangkan Tomo. Keesokan malamnya Tomo dan Pak Yo pergi ke rumah kontrakannya. Sepanjang perjalanan ke rumah Tomo, Pak Yo diikuti sosok penari berpakaian hijau dan sedang menari-nari tepat di belakang Pak Yo yang memang membonceng Tomo. Tomo melihat penari itu sedikit merinding dibuatnya. Udah gak usah takut, temanku itu, ujar Pak Yo menenangkan Tomo. Teman sampean demit apa gimana, Pak? Nakutin, tanya Tomo. Udah gak usah bacot, diam aja, jawab Pak Yo sedikit meninggi. Mungkin ia kesal karena Tomo yang jelas terlihat tidak sopan. Ya, walaupun itu sosok hantu atau makhluk halus, tetapi ia juga perlu dihargai. Ditambah sosok itu setia kepada Pak Yo dan tidak membahayakan. Jelas saja Pak Yo sedikit kesal dengan ucapan Tomo. Sesampainya di rumah pukul 9 malam, Pak Yo langsung turun dan melihat isi kanan dan kiri rumah Tomo. Yang merasa menjadi tuan rumah langsung membukakan pintu rumah dan membuatkan minum untuk Pak Yo. Pak Yo pun duduk dan mengamati seisi ruangan. Siapa yang punya rumah ini, Mo? Tanya Pak Yo. Ada orangnya di belakang, Pak Lesatio namanya, jawab Tomo. Sembari Moyang menyuguhkan kopi yang sudah dibuatnya. Enak kopinya kayaknya nih, ujar Pak Yo mencairkan suasana agar tidak terlihat serius dan tegak. Jadi gimana, Pak? Tanya Tomo. Sepengetahuanku, rumahmu ada kuburannya, Mo, terang Pak Yo. Beneran, Pak? Tanya Tomo menyelidik. Iya, cuma bukan kuburan biasa, jawab Pak Yo. Tomo makin mendekat mendengar hal itu. Tomo langsung berpikir, apa mungkin ada kuburan keramat di rumahnya. Tomo hanya bisa menebak-nebak dalam hati. Tahu kuburan apa? Tanya Pak Yo. Tahu, Pak, jawab Tomo. Apa? Tanya Pak Yo lagi. Kuburan kloron, Pak. Pak Yo mengangguk isyarat benar. Ternyata ada kuburan kloron yang ada di rumah Tomo. Tapi kenapa dia menginginkan anak Tomo dan apa hubungannya dengan kuburan itu? Hubungannya sama anakku apa ya, Pak? Tanya Tomo. Itu yang harus kamu cari. Bocah itu nggak bakalan bisa pergi dari sini. Dia bakal tetap di sini. Coba kamu tanya yang punya rumah. Ada apa sebenarnya? Aku yakin itu yang punya rumah ini pasti tahu.
Setidaknya kamu tahu apa yang terjadi sebelum kamu tinggal di sini, terang Pak Yo. Dan Tomo hanya bisa diam, seolah mengiyakan ucapan Pak Yo. Bocah itu gak bakal ambil anakmu, tenang saja. Besok buatlah syukuran. Rajin-rajin ngaji, meskipun dia gak pergi, ya setidaknya dia tidak memanggil teman dan mengganggu, insya Allah, terang Pak Yo menenangkan Tomo. Baik Pak, jawab Tomo singkat. Malam itu tidak ada yang terjadi, menurut penuturan Tomo yang diberi tahu Pak Yo. Bocah kecil itu tidak menampakkan diri karena takut dengan penari yang Pak Yo bawa, dan bocah tersebut hanya sesekali mengintip dari balik pintu kamar, terkadang pintu dapur. Tapi Tomo bersyukur bocah kecil itu tidak menampakkan dirinya, hingga Tomo tidak terlalu kesal. Besok aku akan kembali, kau ganggu anak istriku, ku makan kepalamu, ujar Tomo lirih sebelum mengunci pintunya. Ucapan itu Tomo tunjukkan untuk anak kecil yang mengganggu anak istrinya. Sedangkan Pak Yo sudah berada di tepi jalan menunggu Tomo untuk mengunci pintu sebelum mereka meninggalkan rumah itu. Keesokan harinya Tomo dan Pero kembali ke rumah mereka. Mau mengajak sekaligus meminta ibu mertua untuk tinggal di rumahnya selama 1 minggu. Selain untuk menjaga Pero yang sedang mengandung dan perutnya yang semakin membesar, juga dapat membantu menyiapkan perlengkapan syukuran. Syukuran yang diadakan hanya mengundang beberapa tetangga saja, seperti pada umumnya, dan memang selama Tomo dan Pero tinggal di sana, belum diadakannya syukuran atas rumah yang mereka tempati. Walau hanya mengontrak, 3 hari kemudian diadakanlah sebuah syukuran untuk rumah tersebut. Selama 3 hari itu pula, tidak ada kejadian aneh yang terjadi di rumah tersebut. Tomo pun merasa heran, kemana anak kecil tersebut? Pero pun tidak melihat sosok Ayu selama kembali ke rumah. Mungkin dia sedang bermain. Setelah salat Isya, beberapa tetangga sudah berada di rumah Tomo. Mereka pun disambut senyum bahagia oleh keluarga, kecuali bapak mertua Tomo. Lantunan surat Yasin berkumandang merdu di setiap sudut rumah, bahkan terdengar hingga beberapa meter dari rumah. Seusai membaca Yasin dan berdoa, beberapa makanan pun dihidangkan untuk para warga. Menit berganti jam, kini para tamu kembali ke rumah mereka masing-masing. Dengan senyum mengembang, tentu saja Tomo dan ibu mertuanya membereskan piring-piring yang masih tergeletak di bawah. Sedang Pero dilarang ibunya untuk membersihkan semuanya. Maklum, perutnya sudah besar, bergerak pun cukup susah. Jam menunjukkan pukul 10. Ibu mertua sedang menyusun piring-piring yang baru saja ia cuci. Di tengah-tengah aktivitasnya, ia dikejutkan oleh suara tawa. Siapa lagi? Kalau bukan tawa anak kecil. Itu suara siapa? Tanya ibu mertua Tomo sedikit terkejut. Tidak ada jawaban, bahkan suara tawa itu menghilang. Mo, Tomo, kesini sebentar Le, panggil ibu mertua memanggil Tomo. Gimana Bu? Sahut Tomo. Itu anak siapa? Malam-malam cekikikan, tanya ibu mertua Tomo. Panggil saja ibu mertua Tomo dengan sebutan bujuk. Anaknya orang sebelah paling Bu, belum tidur. Paling sudah ibu temani Pero saja, dia sendirian, ujar Tomo menenangkan bujuk. Sejujurnya Tomo tahu siapa itu, tapi tentu tidak mungkin dia ucapkan yang sebenarnya. Meskipun Tomo sudah berkata sebelumnya bahwa rumahnya sedang tidak baik-baik saja. Bujuk pun mengiyakan ucapan Tomo dan pergi menemani Pero yang sedang tertidur.
Baru saja Bucuk membuka pintu kamar, matanya dikejutkan oleh anak perempuan yang sedang asik mengelus-ngelus perut Peron. Sontak saja Bucuk berlari menghampiri Tomo. "Mak, bocahnya balik." "Di mana, Bu?" tanya Tomo, mendadak terlihat marah saat mendengar kata anak itu. "Itu di dalam kamar," ujar Bucuk. Tomo langsung berjalan cepat menuju kamar. Saat masuk kamar, Tomo tidak menemukan anak itu. "Bu, tidur saja di sini, biar aku tidur di depan. Kalau ada apa-apa, cepat teriak," ucap Tomo. Entah bagaimana pikirannya, dari mana Tomo berinisiatif untuk memanggil anak tersebut menggunakan boneka yang ia dapatkan di gudang. Tomo keluar membawa segelas susu dan boneka. Ia taruh tepat di kursi teras. Tomo tidak pergi, melainkan menunggu anak itu datang. Hal tersebut ia dapat dari menonton film. Sebenarnya marah. Tahu berhasil, begitulah katanya. "Ya sudah, sekarang sini dek, aku gak bakal makan kepalamu," kata Tomo berujar kepada anak kecil tersebut dengan mengucap bismillah sebelumnya. Cukup lama Tomo menunggu kedatangan anak kecil itu. Namun sampai jam 11:30 pun tidak kunjung datang. Tomo tidak menyerah. Ia membuat kopi ke belakang agar tidak terasa mengantuk dan dapat menunggu kehadiran anak itu. Saat ia kembali dengan kopinya, apa yang ia lihat sungguh membuatnya tambah jengkel. Susu yang dihidangkan untuk anak itu mendadak habis tidak tersisa. "Kesinilah dek, jangan malu," panggil Tomo dengan nada lembut dan menyeruput kopinya. Mungkin bagi orang awam dan normal, yang dilakukan Tomo adalah hal yang tidak masuk akal. Tapi apa salahnya dicoba, bukan? Demi anak tercintanya. Benar, ia tidak sia-sia. Di ujung pandangannya terlihat siluet sosok kecil dari kejauhan perlahan mendekat dan semakin dekat. Wajahnya nyaris terlihat sempurna dan benar. Itu anak kecil perempuan yang ia tunggu. "Siapa namamu?" tanya Tomo dan agak merinding. "Namaku Ayu," anak kecil tersebut. "Kenapa kamu ganggu istriku?" tanya Tomo. "Aku gak pernah ganggu istrimu, aku cuma pingin lihat adikku," kata Ayu dengan nada dingin. Tomo kini takut dengan wajah Ayu yang berubah menjadi seperti marah, dingin dan seakan penuh kebencian. Tomo juga kesal dengan ucapan Ayu yang selalu menyebut adiknya. Banyak pertanyaan yang tersimpan di benak Tomo. Ada apa sebenarnya? Ayu hanya menatap Tomo dingin. Tomo hanya dia mengamati Ayu. Tidak lama setelah itu, ia tertawa. Disusul dengan ucapan yang membuat Tomo makin takut dengan suasana saat itu. "Istrimu gak bakal aku bawa. Aku cuma minta adikku ikut dengan aku," kata Ayu. "Gila, adik-adik endasmu. Ini anakku. Sampai kau pegang anakku, ku bakar kau," kata Tomo kesal. Ayu hanya tertawa dan lantas menghilang dengan suara tawanya. Malam itu setelah pertemuan singkat dengan bocah kecil yang menyebalkan, Tomo menjadi kepikiran dan tidak bisa tidur. Masalah ini harus diselesaikan. Begitulah gumam hati Tomo. Ada sesuatu yang jelas bersemayam di rumah itu. Ada hal yang memang disembunyikan oleh tuan rumah asli. Keesokan harinya, tepat setelah pulang dari bekerja, Tomo langsung datang ke rumah pemilik kontrakan, yaitu Pak Setio atau yang dipanggil Lesatio oleh Tomo. Tidak lupa Tomo mengetuk pintu rumahnya dengan sopan saat dipanggil dan terus mengetuk pintu. Tak ada satupun suara yang keluar dari dalam rumah, seolah sedang tidak ada orang di sana.
Kemana begini nih? Gumam Tomo. Cari siapa ya Mas? Tanya seorang laki-laki yang keluar dari balik pintu rumah seberang. Matanya gak lihat apa? Aku di depan rumah siapa? Gerutu Tomo yang kesal di dalam hatinya. Cari yang punya rumah Pak, jawab Tomo kepada lelaki tersebut yang ternyata adalah Pak RT. Orangnya masih pergi itu Mas, besok balik ke sini. Mas masuk dulu, terang Pak RT mengajak masuk. Lumayan ini dapat kopi, siapa tahu orangnya tahu tentang rumahku, kata Tomo lagi dalam hatinya. Oh iya Pak, jawab Tomo mendekati rumah Pak RT dan masuk ke dalam rumah. Selayaknya seorang tamu, Tomo dipersilakan untuk duduk dan dibuatkan minuman, dan sesuai harapan Tomo, ada secangkir kopi yang menjadi teman mengobrol dengan Pak RT nanti. Ini Mas minumnya, maaf ini gak ada roti atau makanan, kata Pak RT sangat ramah. Lah Pak, gak usah repot-repot, kopinya udah cukup, malah aku yang merepotkan. Obrolan pun dimulai. Mulai dari pekerjaan hingga pengalaman sudah dibicarakan. Tomo pun tergerak untuk ikut terbuka dengan Pak RT yang kelihatannya sangat baik dan dapat dipercaya. Oh iya Pak, aku mau tanya, boleh? Tanya Tomo antusias. Iya boleh lah, jawab Pak RT. Tapi agak aneh sih, kata Tomo. Udah tanya saja, gimana? Tanya Pak RT yang terlihat santai namun penasaran. Gini loh Pak, kayaknya ada yang gak beres sama rumah kontrakan Le, atau itu olah itu loh. Kamu gimana, masih betah? Tanya Pak RT yang membuat Tomo bingung. Lah maksudnya gimana ya Pak? Tanya Tomo yang mengerutkan dahinya. Dia benar-benar tidak paham dengan ucapan Pak RT. Udah gini aja, kamu diganggu Ayu kan? Tebak Pak RT yang membuat Tomo heran sekaligus semakin yakin dengan ketidakbaikan rumah itu. Loh kok tahu Pak? Tanya Tomo menyelidik. Kamu bukan orang yang pertama Mas, sebelumnya sudah ada kejadian yang sama kayak kamu. Cuma karena orangnya hanya mengontrak sebulan, jadi bisa cepat pergi. Lah, apa yang gak curiga? Kamu ngontrak rumah segede itu murah. Kalau tidak ada apa-apanya, ya gak mungkin lah. Terang Pak RT yakin dengan apa yang ia ucapkan. Lah, memang ada apa Pak? Tanya Tomo penasaran. Oh ya, cuma ada kuburan aja, cuma masalah sebelumnya yang jadi masalah besar, jawab Pak RT. Tahun kemarin ada bocah mati di rumah itu. Nah, yang itu namanya Ayu, kata Pak RT. Seakan bertahap dengan ucapannya, seolah masih ada yang ingin ia sampaikan. Tomo menunggu Pak RT yang tidak kunjung bersuara lagi. Padahal terlihat jelas dari inovasi bicaranya yang menggantung dan raut wajahnya yang seakan menyimpan segudang rahasia mengenai Ayu. Kok berhenti Pak? Tanya Tomo menyelidik. Miris saja, bocah kecil gitu matinya gak bagus, jawab Pak RT menahan sedih. Gimana sih Pak, kok malah membingungkan gini? Tanya Tomo. Jadi begini, jauh sebelum rumah itu dikontrakan, rumah itu ditempati orang yang bernama Wati, terang Pak RT sembari menyeruput kopinya. Wati ini anaknya Pak Satrio, ya sebenarnya cantik anaknya, cuma wataknya gak sama dengan rupanya, terang Pak RT lagi. Lah, apa hubungannya sama Ayu Pak? Tanya Tomo semakin bingung dan tambah penasaran. Ayu ini anaknya Wati, jawab Pak RT dengan raut wajah yang teringat akan masa lalu itu.
Tomo hanya mengangguk-angguk, seolah sudah paham dengan permasalahan tersebut. Ayu, matinya gimana, Pak? Tanya Tomo menyelidik, sembari mengeritkan dahinya. Bunuh diri, jawab Pak RT singkat. Hah? Masa anak ingusan bisa tahu bunuh diri, Pak? Sangka Tomo, seakan tidak percaya. Secara logika, memang hal itu tidak masuk akal. Tetapi Pak RT dengan santai menjawab. Iya, pos mayatnya ditemukan sudah menggantung di palpon. Aku ya masih agak bingung. Kok bisa anak segitu bunuh diri? Gila, orang gila aja gak bakalan juga bunuh diri. Terang Pak RT, yang kini raut wajahnya menjadi serius. Lah iya Pak, sahut Tomo santai. Tapi ya gitu sih kata keluarganya. Kita sih ya gak mau bikin berita aneh-aneh. Tapi ya tahu sendiri mulut tetangga. Ada yang bilang dibunuh, ada yang bilang diracun. Makanya itu si Ayu ini gak bisa tenang. Terang Pak RT. Wah tak kalau begitu terus gak bakal bener kontrakannya, kata Tomo. Sama katanya tetangga sebelah itu si Wati ini hamil lagi. Gak tahu lelakinya siapa. Namanya anak kecil toh. Mamanya hamil lagi. Ya seneng punya adik baru. Nah katanya lagi anak yang dikandungnya ini dikubur di rumah itu. Terang Pak RT serius. Katanya mulu Pak. Sahut Tomo malah menjadi ragu dan bingung. Tapi loh Pak, emang ada sih. Kadang aku dengar suara anak kecil ketawa dan nangis. Lalu kemarin aku panggilkan dukun. Ya memang ada kuburan keluron. Terang Tomo. Ini masalahnya gak cuma istrimu Mo. Perempuan yang hamil sejak kejadian itu sering dihantui Ayu. Katanya itu adiknya. Terang Pak RT. Ah, kayak cerita di film Pak. Sahut Tomo tersenyum. Obrolan mereka terhenti dengan azan maghrib. Tidak pula terasa maghrib pun sudah datang. Tomo pun pamit dan meminta Pak RT untuk datang ke rumahnya selepas isya agar dapat melanjutkan atau menemukan titik terang dari misteri bocah kecil itu. Kadang ketika kita membicarakan orang yang sudah mati, ia akan merasa dan datang. Benar, Ayu datang duduk di depan teras rumah. Saat Tomo baru sampai di rumahnya, lantas tersenyum dingin dan menghilang perlahan-lahan. Tomo yang mengakui dirinya adalah pemberani. Ia menjadi takut dan ngeri saat melihat senyum dingin dari sosok bocah kecil bernama Ayu ini. Raut wajahnya seakan menyimpan sesuatu, tapi Tomo hanya bisa menduga-duga tentang bocah ini. Azan Isya berkumandang merdu di seluruh penjuru desa. Tomo dan Pero beserta ibu mertuanya melaksanakan salat Isya berjamaah seperti biasa. Seperti malam sebelumnya, setiap rakaat terakhir terdengar suara tawa anak kecil yang terdengar jelas, seperti suara anak perempuan. Tomo dan Pero sudah menduga bahwa itu adalah Ayu yang selalu mengganggu setiap rakaat terakhir. Namun beda dengan ibunya. Ia hanya menduga itu adalah anak tetangga yang belum tidur dan masih bercanda dengan saudara atau orang tuanya. Salam penutup telah terucap. Lantunan doa ikhlas terucap dari lisan Tomo. Lantas diaminkan oleh Pero dan ibu mertuanya. Selang beberapa saat setelah melaksanakan kewajibannya, Tomo duduk di depan TV dan Pero masuk ke dalam kamar yang ditemani oleh ibunya. Tak lama setelah itu, datanglah orang yang ditunggu, Pak RT. Datang dengan membawa bungkusan makanan. Cuma jajan, kata Pak RT yang sebelumnya sudah mengetuk pintu dan dipersilakan masuk oleh Tomo. Tomo pun ke belakang membuatkan kopi untuk Pak RT. Setelah kembali, Tomo mempersilakan Pak RT untuk menikmati kopinya. Obrolan ringan dimulai hingga beberapa jam mereka bercanda ngalor ngidur
bercanda sesuka hati, tapi tetap tidak berusaha mengganggu yang sedang istirahat. Mereka pun kembali membahas pembicaraan mereka yang tadi, yang sempat terjeda, yaitu mengenai Ayu. Saat nama itu disebut oleh Tomo, entah kenapa Tomo sendiri merasa suara di rumah menjadi berubah secara mendadak. Seakan-akan dirinya sedang diperhatikan oleh banyak orang dan seakan menjadi pusat perhatian karena sebuah kesalahan. Belum ada yang bicara setelah nama Ayu terucap. Hening seketika, begitu pula Pak RT. Wajahnya mendadak menjadi pucat ketakutan. Matanya menerawang ke setiap dinding dan sudut rumah, berusaha lagi mendapatkan sesuatu. Lebih tepatnya memastikan kalau tidak ada apa-apa. Saat mata mereka beradu pandang, seolah film India, barulah keluar suara mulut dari Pak RT. Kok tiba-tiba menakutkan ya, Mo? Kata Pak RT sembari memeluk tubuhnya sendiri. Oh iya Pak, suasananya jadi ngeri ya. Kok aku jadi penakut sih? Jawab Tomo juga sembari memeluk tubuhnya sendiri. Kembali tidak ada suara yang terdengar, tidak ada sama sekali. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Lantas kesunyian itu malah dipecahkan oleh suara tawa dan jeritan dari luar rumah. Tomo dan Pak RW terkejut mendengar hal itu. Buru-buru mereka beranjak dari tempat duduk dan melihat dari balik tirai jendela. Apa yang mereka dapat ternyata nihil. Namun suara tawa itu masih terdengar dan sangat mengganggu. Sekali kebetulan pula Pero dan ibunya sudah tertidur pulas. Suara berdesis dari luar rumah. Suaranya seolah mengisyaratkan mereka untuk diam. Padahal mereka tidak bersuara sama sekali. Hanya suara angin yang terdengar selaras dengan menghilangnya suara mendesis itu. Pintu mendadak terbuka dengan sendirinya, perlahan namun pasti. Pintu itu seakan terbuka dengan mulus dan perlahan terbuka semakin lebar. Sontak saja melihat hal ganjil itu, Tomo dan Pak RT beradu pandang. Mo, apa itu tadi? Tanya Pak RT yang gemetaran. Keringatnya sudah mulai keluar dari sela pori-pori kulit dagingnya. Padahal malam itu sangat dingin sekali. Gak tahu Pak, kata Tomo singkat. Mereka pun memutuskan untuk mendekati pintu dan memeriksa. Mungkin itu orang iseng yang sepertinya tidak terlintas sama sekali di otak Tomo. Pikirannya hanya ada Ayu saat mata kedua lelaki tersebut menerawang di depan pintu rumah dan berjalan pelan menuju teras. Tidak disangka pintu rumah mendadak ditutup secara dipantik, suaranya keras sekali. Tomo langsung bergegas menuju ke pintu, heran dan aneh. Pintu pun seperti dikunci, tidak bisa dibuka. Tomo berhenti mencoba membuka. Selaras dengan itu pula, suara jeritan keras seakan kesakitan terdengar keras dari dalam rumah. Dan Tomo kenal suara itu. Itu Pero. Tomo menjadi panik. Dia mencoba untuk mendobrak pintu rumahnya. Nihil. Tidak membuahkan hasil. Tomo berlari menuju ke jendela kamar. Dek, ada apa? Kok teriak? Bukain ini. Teriak Tomo dari luar. Syukurlah, jendela bisa dibuka. Pero ada di depan Tomo. Saat ini terisak, tangis dan takut. Tomo langsung loncat lewat jendela, memeluk tubuh sang istri. Apa yang terjadi, Bu? Pero berdiri sembari melotot menuju Pero dengan tatapan bengis. Ada apa, Dek? Tanya Tomo kepada Pero. Mas, tiba-tiba saja Mama tekan perutku, sakit, makanya aku teriak. Terang Pero masih dalam tangis dan pelukan sang suami. Sebentar, mau aku panggilkan Pak Ustadz aja, kata Pak RT yang bergegas pergi tanpa menunggu jawaban Tomo. Kamu Ayu, kata Tomo pada sosok yang ada di dalam tubuh mertuanya. Hanya ia mengangguk.
lantas tersenyum dingin. Dan Tomo yakin, benar, kali ini senyumnya sama dinginnya, seperti yang sering ia lihat. Sebenarnya apa maumu ini? Istriku ini, anakku, bukan adikmu, bentak Tomo yang membuat perubahan pada wajah ibu mertuanya. Sosok itu seakan tidak terima dengan ucapan Tomo. Ia mulai mendengus dan perlahan mulai menangis, serupa anak kecil yang direbut paksa mainannya. Tomo yang tidak tahu berbuat apa hanya bisa memeluk untuk melindungi istri dan anaknya tercinta. Selang beberapa saat, Pak Ustadz pun datang, lebih tepatnya orang yang dituakan dan sering menjadi imam di masjid. "Mo, ini ustadznya, Basuki namanya," kata Pak RT dengan napas yang masih tercekat. "Bawa ke istrinya, Mas," kata Basuki. "Gak bisa, Bah, pintu depan gak bisa kebuka," jawab Tomo. "Sudah, nurut saja." Bisa, kata Basuki. Tomo pun berjalan menuntun Pero dari dalam kamar menuju ke depan rumah. Sosok Ayu yang ada di dalam tubuh ibu mertuanya pun ikut berjalan mengikuti Tomo dan Pero yang masih dalam keadaan menangis. "Kamu di sini saja, bocah bandel, gak usah ikut," tantang Basuki. "Aku gak ada urusan sama kamu, aku cuma mau jemput adikku," kata Ayu tidak mau kalah, membentak Basuki. "Kamu gila ya bocah, gak bisa dibilang adikmu sudah mati dikubur di sini," kata Basuki sambil menghentak-hentakan kakinya, seolah memberi petunjuk bahwa kuburannya berada tepat di bawah kaki Basuki. "Enggak, adikku masih di dalam perut," kata Ayu lagi membentak gerak. Dengan ucapan Ayu, Basuki pun masuk melalui jendela, rambu ibu lebih tepatnya. Sedangkan Pak RT pergi ke depan untuk menemani Pero dan Tomo. Tanpa disangka ternyata sudah ramai orang yang berada di depan rumah Tomo. Hanya sekedar penasaran dengan apa yang terjadi. Seolah sedang ada campur sari malam itu. Hal semacam ini memang menjadi tontonan banyak orang. Pak RT tidak menggubris para tetangga yang melihat. Ia malah khawatir dengan keadaan Pero dan juga Tomo. "Sabar ya Mo," kata Pak RT menenangkan. Di luar masih ramai orang-orang menonton kejadian ini. Ada yang kasihan, ada pula yang tentunya yang tidak peduli, hanya mencari hiburan di kala malam. Sedang di dalam rumah, Basuki masih bergelut dengan sosok bocah berbadan dewasa yang begitu bandel dan seakan persepsi salahnya. Ayu masih menjerit dan menangis kesakitan kalau dipegang kepalanya oleh Basuki. Basuki yang sudah biasa menyembuhkan orang kesurupan, kali ini merasa kewalahan dengan sosok bocah ini. Seperti mana di kehidupan nyata, bukan bocah namanya jika bisa diatur dan bernegosiasi. Dengan sosok anak kecil bukanlah perkara mudah. Begitulah yang diutarakan Basuki. Ayu masih menjerit ingin lepas dari cengkraman Basuki. Walau menangis, ia tetap melawan. Mulut Basuki tidak berhenti berucap. Entah ajian apa saja yang sudah ia ucapkan. Tetap saja, Ayu tidak ingin keluar dari tubuh itu. "Aku gak mau keluar," bentak Ayu sembari menangis kesakitan. Namun entah apa yang diucapkan Basuki. Tiba-tiba saja tubuh itu lunglai, tidak berdaya. Ayu belum keluar. Dia masih dalam tubuh itu. Basuki keluar menemui Pero dan Tomo. "Panggilkan ibunya," kata Basuki kepada Pak RT. "Ibunya siapa, Mbah?" tanya Pak RT bingung. "Ibunya Ayu," oleh kata Basuki. "Oh iya Mbah, kalau misalnya Pero di rumahku saja gimana Mbah? Biar dijaga sama istriku. Kasihan di sini, dilihat banyak orang. Gimana Mo?" ujar Pak RT sembari bertanya kepada Basuki dan Tomo. "Jangan takut, anak itu melaksana. Lah, kamu ketua RT yang suruh pulang wargamu.
Hal kayak gini kok jadi tontonan. Apa yang gak punya TV di rumah? Kata Basuki keras, bahkan terdengar oleh warga. Karena sadar satu persatu, warga berjalan pula dengan wajah ditekuk. Dan ada pula yang kesal tentunya. Tapi memang ada benarnya. Hal semacam itu tidak harus jadi tontonan. Lagi pula kasihan melihat Pero yang mengandung dan menjadi tontonan. Lupa, si Satio kan masih pergi. Orang itu kalau pergi ya bawa si Wati, kata Pak RT yang baru saja melangkah lantas teringat bahwa Pak Satio sedang pergi. Waduh, gawat ini. Itu bocah belum keluar dari raga ibunya Mbak ini. Bandel banget itu. Bener aneh si Satio, kata Basuki. Seakan emosi dengan keadaan dan juga Pak Setio. Selang beberapa saat kemudian, Tomo dan Pero masih terdiam bingung harus melakukan apa. Wajah Pero serupa orang stres, pikirannya melanglang buana. Sedangkan Tomo hanya cemas melihat kondisi Pero yang sedari tadi diam. Setelah selesai menangis, Pak RT juga Basuki masih berada di belakang membuat teh hangat untuk Tomo. Dan Pak RT termasuk pula Pero. Cuma buat ngangetin badan, diminum ya nak, kata Basuki kepada Pero. Pero menyambut teh tersebut dan menyeruput secara perlahan. Namun wajahnya tidak berubah. Tatapannya kosong, namun pikirannya berkelana entah kemana. Mungkin ia cemas dengan ibunya dan juga buah hati yang sedang berada di dalam kandungannya. Mas, anak cuma beberapa bulan bisa lahir, malah ada saja yang mau ambil, gerutu Pero dengan tatapan kosongnya. Tidak terasa air matanya mulai menetes, pelan berjalan di pipinya, melewati pori kulitnya, menggumpal di dagu. Lantas perlahan menetes di perutnya. Sabar ya dek, ini tantangan buat kita, biar kita kuat, kata Tomo menenangkan. Pero sekaligus menghapus air matanya. Iya, sabar. Bayimu aku jamin selamat. Insya Allah, saut Basuki juga menenangkan Pero. Pero hanya diam tidak menjawab, bahkan tidak pula merubah ekspresi wajahnya. Serang beberapa menit kemudian, suara tawa dari dalam kamar terdengar nyaring, dan itu Ayu. Sudah, Pero dan Tomo di sini saja. Kamu ikut aku, Teh, kata Basuki mengajak Pak RT untuk ikut melihat. Di dalam kamar, Ibu Jum atau Ayu yang berada di dalam tubuhnya berteriak marah dengan manusia yang berada di rumah itu. Hal yang membuat Basuki semakin gerak adalah ketika Ayu tidak bisa dikendalikan, bahkan mengancam hal yang tidak jelas. Kalau kalian gak memberikan adikku, biar aku mati saja, kata Ayu sembari menangis dengan tatapan marah. Bocah gendeng, kamu emang udah mati ya, bentak Basuki. Ayu masih menangis dan menjerit sampai memporak-porandakan isi kamar. Berantakan sekali. Sudah, gini saja ya nak, nanti ibumu yang memulangkan adikmu. Sekarang diam, tenang, tidur ya, besok ibu jemput, kata Basuki, seolah memang sedang berbicara kepada seorang anak kecil yang berbujuk. Lihat saja, besok malam kalau sampai aku gak bisa bawa adikku, ya saja, kata Ayu membentak dan mengancam Basuki. Basuki hanya diam dan mendekati Ayu sembari membaca beberapa ramalan untuk mengembalikan bujuk dari tidur paksanya. Ya, benar, Ayu sudah pergi dari tubuh bujuk atau ibu mertua Tomo, namun belum sadarkan diri. Basuki dan Pak RT mengangkat tubuh bujuk ke atas ranjang, merebahkannya. Lalu mereka pergi menemui Tomo. Mo, ibu sudah baikan, sudah tidak apa-apa. Tapi kalau bisa, besok kerja pulang agak cepat ya. Ada yang harus diurus.
Pero malam ini tidur di rumahku saja. Kita tunggu sampai ibu bangun, baru pulang ke rumahku ya nak. Ya, kata Basuki tenang dan senyum kepada pasangan suami istri itu. Tidak lama kemudian, terdengar suara perempuan memanggil nama Pero. Ya, itu Bujuk. Memanggil nama Pero. Semua ikut ke dalam kamar, termasuk Basuki dan Pak RT. Ada apa ini nak? Tanya ibunya sembari mencoba duduk dan memegang kepalanya. Terlihat dari raut wajahnya serupa dengan menahan sakit. Kok kepala saya sakit ini? Tanya Bujuk mengurut kepalanya sendiri. Udah, gak apa-apa bu, gak ada apa-apa, jawab Tomo tersenyum. Maaf bu, malam ini Anda dengan yang lain tidur saja di rumahku biar lebih aman ya, kata Basuki tersenyum. Walah, ada apa sebenarnya? Sampai tidur di tempat Anda, saut Bujuk bingung, bertanya-tanya dengan semua. Ceritanya panjang bu, sudah besok pagi aku ceritakan. Sekarang ayo pulang ke rumahku, kasihan Peronya, punya anak kecil, kata Basuki tenang. Pero dan yang lain pun menurut dengan perkataan Basuki. Mereka tidur di rumah Basuki untuk malam ini. Malam yang panjang bagi Pero dan Tomo tentu saja. Sesampainya di rumah Basuki, Pero dan yang lain kecuali Pak RT yang sudah kembali ke rumahnya sendiri, dipersilakan untuk tidur di kamar belakang khusus tamu. Sedangkan Tomo terpaksa harus tidur di kursi saat itu. Oh, maaf ya nak, cuma bisa di kursi, gak apa-apa kan? Tapi di sini hangat kok, cuma keras saja, kata Basuki sembari memberikan selimut tebal kepada Tomo. Gak apa-apa mbah, saya yang terima kasih dan minta maaf sudah merepotkan, jawab Tomo sungkan. Sudah, gak usah dipikir, gak apa-apa. Sana, buruan tidur, besok banyak kerjaan. Oh iya, kalau nanti ada yang nyolek, biarkan saja ya. Cucu mbah sering ganggu, soalnya, terang Basuki tersenyum. Iya mbah, kata Tomo. Basuki meninggalkan Tomo dan masuk ke dalam kamarnya tanpa mematikan lampu, mungkin untuk penerangan bagi Tomo. Tomo pun sudah diberitahu di mana dapur jika ingin mengambil air minum, tapi tanpa babi bu. Tomo langsung menggulung tubuhnya dengan selimut, lalu mencoba untuk tidur. Karena hari ini adalah hari yang cukup melelahkan. Saat malam sudah sangat larut, bahkan hampir mendekati pagi. Tomo terjaga karena merasa terganggu. Beberapa kali kakinya dicolek, entah oleh siapa. Karena merasa geram, akhirnya Tomo membuka matanya. Tepat saat ia membuka mata, Tomo melihat sosok anak kecil yang sedang bermain dengan jempol kaki Tomo. Ada 3 bocah yang sedang bermainkan kaki Tomo. Wajah mereka semua pucat. Tuyul ini pasti, gerutu Tomo dalam hatinya. Dek, masih malam, aku mau tidur, pergi sana, kata Tomo dengan mata menyipit. Ketiga bocah itu tidak menggubris ucapan Tomo. Mereka hanya senyum-senyum, menatap satu sama lain. Pala bulat, Tomo pasrah dan kembali tidur. Saat akan menutup mata, ia dikejutkan dengan suara keras semacam batu beradu dengan kayu. Seakan ada yang melempar. Mendadak Tomo menjadi merinding. Suasana pun menjadi tidak enak malam itu. Padahal ia sangat lelah. Keringat dingin mulai keluar membasahi lehernya sendiri. Ketika suasana menjadi normal, barulah ia berani untuk menutup mata, walaupun itu gagal. Sosok pocong tiba-tiba saja menjatuhi tubuhnya. Ya, tepat di tubuhnya. Pocong itu jatuh di atas atap. Tidak tahu bagaimana ia sampai di rumah itu. Dan saat itulah Tomo melihat jelas bagaimana rupa dari wajah pocong itu. Kulit yang terkelupas menghitam dan mata melotot
seakan ingin keluar. Bau busuk yang menyengat, bahkan hidung yang hanya tersisa tulang. Ingin berteriak tidak bisa, ingin bergerak pun susah. Dan kala sudah tidak kuat, disitulah Tomo tidak lagi mengingat apa-apa, alias pingsan, tidak sadarkan diri. Pagi harinya Tomo dibangunkan oleh Basuki. Tomo terbangun, mencoba mengingat-ingat kejadian semalam, tapi seakan hilang dari kepalanya. Mungkinkah itu hanya mimpi atau arep-arep? Atau bahkan mungkin itu sebenarnya terjadi. Ia tidak mau ambil pusing. Tomo pun bergegas untuk berguna diri dan berangkat kerja. Pero dan ibunya masih tetap harus di rumah Basuki. Setidaknya di rumah itu lebih ramai daripada di rumah sendiri. Singkat cerita, siang itu tidak terjadi apa-apa. Hanya angin lewat yang tidak beraturan. Hingga sore pun datang, bahkan belum bisa dikatakan sore. Tepatnya sekitar 2:30. Tomo kembali dari kerja seperti yang dikatakan Basuki. Ia harus pulang lebih awal. Sesampainya di rumah Basuki, Tomo dan Basuki sekaligus ditemani Pak RT pergi ke rumah Pak Satio, pemilik rumah kontrakan yang ditempati Tomo dan Pero. Syukurlah Pak Satrio berada di rumah. Hari itu pintu diketuk. Tak lupa mengucapkan salam sebelumnya. Pintu pun dibuka dan Pak Setio menampakkan dirinya. Namun bukan senyum ramah yang Tomo dan yang lain dapat, melainkan wajah pucat karena kaget dan panik, seakan memang ada yang tidak benar dengan keluarga ini. "Gimana?" tanya Pak Setio. "Anakmu di mana, Yok?" kata Basuki balik bertanya. "Ada itu di dalam." "Lah, apa dia mengganggu anak-anak lagi?" tanya Pak Satio. Balik bertanya lagi. "Ini boleh masuk, Yok?" potong Pak RT. "Oh ya, sini masuk," kata Pak Setio. Mereka pun masuk dan duduk di kursi tamu. Mata Tomo tidak habis berkeliling menatap isi rumah yang megah. "Gini, Yok, aku dan yang lain kesini. Ada yang harus diselesaikan dengan cucumu, Ayu. Gak siap-siap neror orang yang tinggal di rumahmu. Apa yang gak kasihan kamu dengan anakmu? Biarkan dia ketemu anaknya," terang Basuki. "Dah bisa, itu bukan cucuku. Aku gak pernah punya cucu. Anakku gak pernah menikah," tanya Pak Satio. "Oh ya terserah, sesukamu mau ngomong apa. Intinya aku cuma mau minta, Yok, tolong sekali ini saja. Biar Wati melihat anaknya. Kalau tidak, begitu Wati bakalan seperti itu. Apa kamu mau anakmu sedang saja jadi gila sampai mati? Apa gak mau anakmu dapat lelaki? Apa harus aku bongkar otak busukmu itu?" ujar Basuki, seperti menyimpan sesuatu rahasia. "Ya sudah, kapan?" tanya Pak Setio membentak. "Nanti malam datang ke kontrakanmu, bawa Wati. Kalau gak datang, aku bakar rumah itu," jawab Basuki sekaligus mengancam. Setelah percakapan itu, Basuki dan yang lainnya keluar dari rumah dan menuju ke masjid. Karena memang tepat azan asar telah berkumandang merdu. Di perjalanan Tomo yang sedari tadi hanya menyimak, kini ia bertanya-tanya. Sebenarnya ada apa ini? "Bah, tolong jujur, Bah. Kelakuan buruk gak boleh ditutup-tutupi. Anda orang yang disegani di sini. Ada apa sebenarnya dengan Pak Satio?" tanya Tomo. "Aduh, ini susah. Bukan masalah jelek atau tidaknya. Ini masalah bisa dikatakan. Ini aibnya Satio. Cuma yang tahu ya cuma aku," kata Basuki menghela napas panjang. "Lah iya, kalau gitu Anda ikut andil dalam aibnya Satio itu. Saya bukan nuduh Anda, cuma kenapa ditutupi kalau memang itu membuat orang lain celaka, Bah?" cerca Tomo seakan menyudutkan Basuki untuk bisa membuka mulutnya. "Ya sudah kalau gitu, kalau memang kamu pingin tahu,
Yang membunuh Ayu itu Satio, dan yang membunuh Adindo Ayu itu aku, ucap Basuki seakan menyesali perbuatannya. Loh, Bah, kata Pak RT terkejut, termasuk Tomo, dengan ucapan Basuki. Loh, bukannya Ayu itu bunuh diri? Lanjut Pak RT bertanya-tanya. Apa iya ada anak kecil punya pikiran untuk bunuh diri? Ujar Basuki. Ya sudah, sekarang ayo sholat. Nanti sampai rumah aku ceritakan dari awal kenapa itu bisa sampai terjadi, terang Basuki. Tomo dan Pak RT hanya terdiam mendengar pengakuan itu. Kenapa bisa sekejam itu orang yang seakan disucikan di desa tersebut adalah seorang pembunuh. Bahkan membunuh anak yang belum lahir. Jangankan untuk melawan. Menangis dan berteriak pun belum saatnya. Tomo hanya diam dan berjalan. Setelah melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim yang taat, Basuki dan Tomo serta Pak RT kembali ke rumah Basuki untuk melanjutkan pembicaraan mereka yang sempat tertunda. Sesampainya di rumah, tak lupa Pero membuatkan kopi untuk ketiga orang tersebut, yang salah satunya adalah tuan rumah sendiri. Ya, itu juga atas inisiatif sebagai tamu saja. Percakapan berlanjut hingga kopi datang. Pero, bisa minta tolong? Tanya Basuki. Bisa Mbah, gimana? Tanya Pero balik. Kamu dengan ibumu kan belum makan. Aku ya sama. Boleh gak kalau aku minta tolong beli bakso sana di simpang depan? Bawa saja motor Mbah, ajak sekalian ibumu, ujar Basuki. Sudah, biar aku saja Mbah, jawab Tomo. Namun seakan Basuki memberi isyarat, tidak kepada Tomo. Aku ada perlu denganmu, malah pergi, kata Basuki. Oh, ya sudah Mbah, jawab Pero senyum. Ini uangnya, aku bakso. Kamu dan ibumu harus beli. Berarti beli 5, kata Basuki. Seraya memberikan kunci motor sekaligus uang untuk membeli bakso. Secara tidak langsung, itu hanya alibi Basuki agar pembicaraan mereka tidak diketahui oleh Pero dan ibunya. Pero pun pergi ditemani ibunya. Begini, jadi waktu itu, lanjut Basuki bercerita. Semua pasang telinga mendengarkan secara seksama. Ayu itu gak punya bapak, lebih tepatnya itu Wati hamil tanpa tahu siapa yang menghamilinya. Karena Watinya yang nakal, lahirlah Ayu tanpa bapak. Sebelum Ayu lahir, dibuatlah rumah yang kamu tempati itu untuk menutupi aib keluarga. Tapi ya tetap tetangga tahu akan hal itu. Nah, setelah 5 tahun, kalau nggak salah, Ayu sudah cukup besar saat itu. Ternyata Wati hamil lagi, ya, lagi tanpa tahu siapa lelakinya. Ketahuan oleh Setio ketika kandungannya 5 bulan. Kesetananlah saat itu Setio. Ya jelaslah marah mengetahui hal itu, karena Setio bisa dibilang orang kaya di kampung ini. Jadi malulah kalau ada yang tahu. Tapi lagi tetangga tetap tahu aib itu. Akhirnya saat dia minta kepadaku untuk menggugurkan kandungannya, lebih tepatnya istriku yang membunuh anaknya si Wati, si Ayu tahu kalau adiknya mati karena dikubur di belakang halaman. Lantaran Ayu tidak dianggap oleh Satio sebagai cucu, dia pukullah menggunakan cangkul yang digunakan untuk menggali kuburan itu. Matilah Ayu di situ. Tapi pintarnya si Satio, Ayu sengaja digantung yang sebelumnya lukanya dibersihkan agar tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya Ayu dibunuh. Hebohlah satu desa. Iya kan Teh? Terang Basuki bercerita panjang lebar. Pak RT dan Tomo menyimak dengan seksama tanpa menyela satupun. Aku nyesal sudah mengiyakan ucapan Setio. Tapi namanya nyesal, ya pasti di akhir. Cuma matinya Ayu lah yang bisa tertutup sampai sekarang.
lanjut Basuki sembari menyeruput kopinya yang mulai dingin. Pero sudah balik, ayo kita makan, kita siapkan nanti malam, kata Basuki lagi. Karena memang Pero sudah kembali dan memang Basuki sudah lapar saat itu. Mereka berlima makan bersama sembari menunggu kehadiran malam untuk menyelesaikan masalah itu. Dan harus selesai malam itu juga. Selepas makan malam, berkumandanglah azan Isya. Suaranya merdu menggelegar di setiap penduduk desa. Basuki dan Tomo bergegas mengambil air wudhu dan sholat berjamaah di rumah bersama dengan yang lain pula. Setelah kejadian malam itu, Tomo hanya kembali ke rumah sekedar untuk mengambil pakaian dan mandi saja. Orang yang dulunya berani ini sedikit takut dengan hal gaib semacamnya. Entah karena mengganggu atau apa, yang jelas Tomo tidak seberani sebelum tinggal di rumah itu. Setelah melaksanakan salat dan tidak lupa memanjatkan doa keselamatan bagi diri masing-masing, sekaligus melancarkan dalam menghadapi masalah nanti. Tomo dan Basuki juga Pero pergi ke rumahnya, sedangkan Bujum atau mertua Tomo sudah kembali ke rumahnya dijemput oleh suaminya. Perlahan-lahan mereka berjalan menimbang. Pero juga membawa nyawa dan perutnya. Tomo menuntun dan merangkulnya seakan takut tersandung oleh batu. Sesampainya di sana, Pak Setio belum juga muncul. Mungkin sebentar lagi. Pero tidak berani masuk ke dalam rumah. Jiwanya seakan menolak untuk kembali tinggal di rumah itu. Sebenarnya sudah ikhlaskan saja. Gimana sih Mas? Gak usah ditanggapi. Kita keluar dari sini. Biarkan saja uang hilang. Yang penting anak kita tidak, kata Pero kesal dengan keadaan yang menimpanya. Lah, ngapa baru sekarang kamu mikirnya gitu nak? Sudah telat ya, kata Basuki dengan matanya yang menyelidik ke dalam rumah. Pintu rumah sudah dibuka, lampu pun sudah menyala. Maksudnya telat? Tanya Pero menyelidik. Ya telat nak, Ayu sudah mengenali baumu. Kalau dari awal kalian terganggu terus pergi, ya nggak sampai begini jadinya. Sudah, tenangkan hatimu. Selesai ini, kamu aman, anakmu juga. Terang Basuki menenangkan Pero. Tomo hanya diam dan merangkul Pero. 1, 2, 3, buk. Ada sesuatu yang menggebrak. Benda di dalam rumah cukup keras. Tidak ada yang bersuara lagi. Lagi dan lagi. Barang-barang di rumah seakan saling beradu satu sama lain, hingga menghasilkan suara gaduh dari dalam. Basuki masuk ke dalam rumah dan memeriksa apa yang terjadi. Mana adikku? Bentak Ayu yang saat itu meledak muncul di depan Basuki. Minta sama ibumu nak, sebentar lagi ibumu datang, jawab Basuki tenang. Perlahan Ayu menghilang dari tatapan Basuki. Bocah gendeng, sama kayak ibunya, gerutu Basuki lirih. Basuki kembali keluar menemui Tomo dan Pero yang saat itu sedang duduk di teras. Selang beberapa saat, Ayu muncul dengan suara menggelegar di telinga mereka bertiga. Aku gak mau nunggu, kata Ayu dengan suara khasnya yang kecil, serupa bocah yang masih imut-imut. Tomo melihatnya, ia berdiri di ujung tembok. Raut wajahnya yang menggambarkan amarah yang tidak terkendali, dan senyumnya yang sangat membuat Tomo bergidik ngeri untuk terus menatapnya. Tidak lama kemudian setelah hal itu terjadi, datanglah Satio bersama anaknya Wati. Wati yang saat itu berpakaian ala ibu hamil dengan daster seadanya yang serupa orang stres pada umumnya. Tapi kali ini ia tampil dengan wajah bersih seperti biasa. Ia selalu menyebut nama Ayu, Ayu dan Ayu. Nak, kesini nak, kata Basuki memanggil Wati. Anakku di mana bah? Tanya Wati dengan tatapan bingung. Ada di dalam, masuklah nak. Panggil saja anakmu di dalam, jawab Basuki.
Gimana kamu Satyo? Sudah siap? Tanya Basuki kepada Satyo. Siap apa? Kata Satyo balik bertanya. Siap dibakar mukamu. Di sini, kata Basuki dengan mata melotot. Seakan itu yang akan dilakukan. Woi, Anda jangan kurang ajar, Bah. Saut Pak Satyo seakan tidak terima dengan ucapan Basuki. Basuki hanya diam menyaksikan raut wajah Satyo yang cemas. Dan Basuki hanya tersenyum kecut dengan Pak Satyo di sini. Ikut aku, ajak Basuki masuk ke dalam rumah. Mau kamu di sini saja, jaga istrimu. Kalau dengar suara yang tidak mengenakan, biarkan saja. Jangan masuk sebelum aku suruh, ujar Basuki kepada Tomo. Tidak berapa lama Pak RT datang. Katanya hanya untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang menonton. Hal ini setelah Basuki masuk, suasana di dalam rumah mendadak menjadi lembab, dingin, terkadang panas, bercampur menjadi satu. Disitulah datang sosok Ayu dengan senyum yang mengerikan, serupa dengan film horor di televisi. Wati melihat sosok Ayu lagi. Wajahnya tersenyum senang, matanya berkaca, terharu dan bahagia. Namun tidak dengan Ayu. Senyumnya bukanlah untuk hal yang bahagia, melainkan senyum yang begitu getir. Tatapan tajam menatap Pak Satyo, kakeknya sendiri. Entah apa yang ada pada benak Pak Satyo saat itu. Kenapa melihat aku seperti itu? Gak terima aku bunuh kamu, bentak Satyo kepada Ayu. Sontak Basuki mengucap istighfar dan memukul kepala Satyo cukup keras, tapi tidak terlalu keras. Itu cucumu, kata Basuki geram dengan ucapan Satyo. Apa Pak? Bapak yang bunuh Ayu? Tanya Wati mendadak, seakan kewarasannya kembali seperti semula. Pak Satyo hanya terdiam, tidak bisa berkata apapun. Hal itu ternyata ia sembunyikan dari anaknya sendiri. Wati, itu cucumu Pak, darahku, darah dagingku, kata Wati memberontak. Seketika itu pula Ayu menghilang entah kemana. Mendadak angin berembus kencang, entah dari mana asalnya. Wati menangis, menyesali perbuatan bapaknya sendiri. Basuki berjalan ke belakang, mencari cangkul dan mengambilnya. Kubur cucumu yang benar. Aku menyesal sudah membantumu, kata Basuki sembari melempar cangkul di depan Pak Satyo. Mendadak tanpa disadari oleh Basuki dan Pak Satyo, Wati meraih cangkul tersebut dan menancapkan ke kepala Pak Satyo. Wati, gila kamu. Ini bapakmu kok malah dicangkul kepalanya, kata Basuki yang terkejut dan beringsut mundur. Darah mengucur dari kepala Pak Satyo dan isi kepalanya terlihat saat kepala cangkul itu ditarik oleh Wati. Basuki kalah mental melihat hal itu. Bahkan kejadian itu lebih menyeramkan daripada bertemu 100 demit sekalipun. Hal itu sangat membekas di ingatan Basuki. Aku, Ayu, kata Wati sembari tertawa. Ya, ternyata itu adalah Ayu yang meminjam raga Wati. Sekarang, mana adikku? Ayu berkata dengan suara Wati, bertanya kembali tentang adiknya. Ikut aku, kata Basuki mengajak Ayu untuk mengikutinya. Sedang mata Basuki tidak henti menatap darah yang mengalir kental dari kepala Pak Satyo. Adikmu ada di dalam sini. Kalau kamu mau, bawa adikmu. Ini, bongkar saja adikmu ada di dalam kuburan ini, tambah Basuki sembari membuka papan yang ternyata selama ini menutup kuburan anaknya Wati yang belum sempat diberi nama itu. Melihat betapa bahayanya Ayu ketika meminjam raga Wati, akhirnya Basuki berinisiatif untuk meraih cangkul tersebut dan mulai menggali. Ternyata galian itu tidak terlalu dalam, bahkan 1 meter pun tidak sampai. Ditemukan satu bungkusan kecil berwarna putih. Ketika dibuka,
Terdapat tulang kecil, hampir sama dengan tulang ayam, bahkan lebih kecil dari tulang ayam sekalipun. "Besok kita antarkan adikmu ya, nanti aku taruh di sebelah rumahmu," terang Basuki menenangkan Wati. "Hatur suwun bah," kata Ayu lirih dan pergi dari tubuh Wati. Wati pun mendadak tidak sadarkan diri. "Basuki," panggil Pero dan Tomo untuk masuk ke dalam rumah, dan PRT mengikutinya. "Astaga, ya Allah Mas," kata Pero terkejut melihat kepala Pak Setio dengan luka yang menganga. Tentu saja yang lain juga sama terkejut dengan apa yang mereka lihat. Basuki datang dari arah belakang dengan membawa bungkusan kecil itu. Ayu yang macul kepalanya, tanpa Basuki sedikit bergidik melihat darah yang melimpah. "Sudah, jangan dilihat. Pero dan Tomo sudah aman," lanjut Basuki. Sedang Pero masih menangis di pelukan Tomo. "Teh, aku minta tolong sama kamu, umumkan ke masjid kalau Satio meninggal," kata Basuki. "Enggak bah," jawab PRT yang masih melihat Satio yang terkapar bermandikan darah di kepalanya. "Pero dan Tomo, carilah kontrakan. Lainnya masalah ganti rugi besok diurus dengan saudaranya Satio," kata Basuki kepada Tomo dan Pero. "Ayu sudah ketemu adiknya, tapi gak menutup kemungkinan dia bakal kembali. Malah bisa jadi tinggal selamanya di rumah ini," lanjut Basuki menerangkan. "Enggak bah, hatur suwun," jawab Tomo tanpa senyum. Malam itulah akhir dari hidup Satio yang tidak mau mengakui cucunya. Keesokan paginya selepas subuh dan sesuai instruksi Basuki, diumumkanlah kepada warga bahwa Satio meninggal. Tentu saja warga bertanya-tanya akan hal itu. Jelas saja mereka akan tahu Basuki memberi penjelasan kepada warga untuk tidak membicarakan kejadian naas itu kepada desa lain atau kepada yang belum tahu, karena itu adalah aib yang harus dijaga bersama. Sedangkan Wati, setelah penguburan jenazah bapaknya dan juga anaknya, Wati dibawa ke kota sebelah untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Hingga sekarang Wati masih berada di kamar yang sama, di rumah sakit jiwa yang sama. Tidak banyak informasi yang didapat diambil dari Wati. Namun setelah kejadian naas itu, rumah itu sengaja dibuat kosong hingga pada tahun 2014. Rumah ini dibuat sebagai kantor distribusi. Ayu masih sering menampakkan diri dengan orang yang berada di sekitar rumah, tapi lebih kerap menampakkan diri kepada perempuan yang sedang hamil. Pero dan Tomo ini sudah memiliki rumah sendiri dan tidak lagi berada di desa tersebut. Bahkan mereka pindah ke kota sebelah. Sesekali Tomo sering melihat bayangan Ayu tersenyum. Seram seperti pertama kali dia melihatnya di teras rumah. Begitupun dengan Pero. Pero melahirkan anak tersebut dengan normal dan kini tumbuh menjadi anak yang lucu. Saat ini umurnya sudah menginjak 10 tahun. Dan anaknya perempuan. Dan seperti itulah akhir dari kisah ini. Jika ada hikmah atau pelajaran yang bisa diambil pada cerita ini, maka pelajarilah apa yang harus dipelajari. Buang jauh perkataan yang tidak baik. Terima kasih bagi teman-teman yang baru bergabung dan mampir di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.